Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran dari matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan dari konsep perbandingan trigonometri baik sin, cos maupun tangen, atau yang lebih lanjut berarti sekan, kosekan, dan kotangen. Dan ini yang berdasarkan konsep ya, dimana sin adalah demi, cos sami, tan desa pada segitiga siku-siku. Nah, untuk selengkapnya silahkan simak dan saksikan video berikut ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerti, memahami di mana perbandingan trigonometri atau nilai-nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, khususnya pada sudut 0 derajat sampai 90 derajat, itu nilainya berapa, baik sin, cos maupun tangen, atau lebih lanjut berarti sekan, kosekan, dan kotangen, nilai perbandingannya pada sudut istimewa. Nah, pada kesempatan kali ini gunanya atau penerapan konsep tersebut ketika mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau istilahnya adalah kontekstual. Nah, contoh yang sederhana, ini langsung contoh saja. Contoh yang sederhana, misalkan puncak menara mercusuar dengan tinggi 24 meter dapat dilihat dari kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Berapa jarak kapal terhadap menara? Nah, katakanlah ini ada sebuah kapal, kemudian di sini menara mercusuarnya, di mana tingginya yang sudah diketahui tingginya adalah 24 meter, kemudian sudut elevasi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sudut elevasi? Sudut elevasi nanti karena ada istilah di mana sudut elevasi dan sudut depresi. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Yang dinamakan sudut elevasi itu adalah sudut di atas garis horizontal. Horizontal apa? Horizontal adalah garis yang mendatar. Kemudian kalau sudut depresi adalah sudut, berarti kebalikannya, di mana sudutnya berada di bawah garis horizontal. Garis horizontalnya itu yang mana? Garis horizontalnya itu biasanya pada pelakunya. Nah, pelaku dalam soal tersebut. Di sini perhatikan, puncak menara mercusuar dengan tinggi 24 meter dapat dilihat. Nah, yang melihat adalah kapal, ya. Dari sebuah kapal, di sini anggaplah sebuah kapal dengan sudut elevasi. Nah, perhatikan, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, apabila ada segitiga, misalkan di sini ini titik dari pelakunya, di sini adalah garis horizontalnya, garis horizontal atau garis yang mendatar. Maka sudut elevasinya adalah garis yang di atasnya. Di sini berarti yang dinamakan sudut elevasi. Nah, kemudian yang dinamakan sudut depresi. Depresi itu yang seperti apa? Karena sudut di bawah. Misal di sini pelakunya berada di sebuah menara, berada di atas menara melihat sebuah kapal. Nah, ini berarti kebalikannya dia. Pelakunya ada di sini, kemudian melihat sebuah kapal. Nah, ini kapalnya misalkan berada di bawah. Nah, perhatikan, di bawah garis horizontal. Garis horizontalnya adalah garis pandangan mata ke depan. Ini garis horizontalnya. Maka untuk sudut depresinya itu yang ini, ya. Ini yang disebut dengan sudut depresi, ya. Jadi bukan ini. Nah, jadi nanti karena yang biasanya kalau seperti ini nanti yang digunakan adalah sudut yang berada di sini. Berarti misalkan di sini 30 derajat, maka sudut yang digunakan adalah ya tinggal mengurangi saja, karena di sini siku-siku, berarti ini yang kita gunakan adalah 90 kurangi 30 derajat. Ya, itu adalah sudut, pengertian sudut elevasi dan depresi. Nah, kemudian saya lanjutkan pada soal tersebut. Kembali lagi, berarti sudah diketahui bahwa sudut elevasinya di sini adalah 30 derajat ini, karena pelakunya adalah kapal. Kemudian yang diketahui yang lainnya adalah 24 di sini adalah tinggi mercusuar. Pertanyaannya adalah berapa jarak kapal terhadap menara? Jarak kapal terhadap menara berarti di sini. Nah, ini bisa saya gambarkan lagi segitiga siku-sikunya, bahwa di sini 24 meter, kemudian di sini adalah 30 derajat. Nah,
Kita perhatikan, ada sudut, kemudian 24 ini adalah sisi di hadapan sudut, berarti sisi depan. Nah, yang ditanyakan adalah X yang bawah. X adalah sisi sampingnya, berarti sudut depan dan samping. Sudut depan dan samping artinya perbandingannya adalah sebuah tan, ya. Maka kita cari dengan menggunakan tangen. Tangen 30 sama dengan desa depan per samping atau 24 dibagi dengan X. X yang kita cari tinggal kita kalikan silang, berarti bisa dipindah tempat saja. Berarti X sama dengan 24 dibagi tangen 30. Tangen 30 sendiri nilainya adalah 1/3 akar 3. Kemudian tinggal kita selesaikan saja, berarti kita rasionalkan penyebutnya. Kita kalikan akar 3 per akar 3, maka hasilnya 24 akar 3 dibagi yang bawah penyebut dikalikan dengan penyebut. Akar 3 kali akar 3 kali 1/3 adalah 1, ya. Sehingga hasilnya adalah 24 akar 3. Sehingga pertanyaan pertama, berapa jarak kapal terhadap menara? Berarti jaraknya adalah X atau 24 akar 3 meter. Nah, kalau ditanya, Pak, 24 akar 3 itu berapa? Ya dicari dengan menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Akar 3 berapa? Kemudian dikalikan 24. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Ini ada gambar, tapi soalnya apa itu saya bacakan karena ada di LKS. Ini langsung saja saya gambarkan saja. Sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti gambar berikut. Jadi ini ada tiang bendera, ada gedung. Nah, kemudian tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 4 meter dari gedung. Berarti ada orang di sini berjarak 4 meter dari gedung. Nah, kemudian jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi 30 derajat, elevasi bawah 30 derajat dan 45 derajat. Nah, berarti di sini orang tersebut melihat puncak menaranya, puncak menara bukan puncak benderanya, puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat, sedangkan melihat puncak dari benderanya atau melihat ujung dari benderanya dengan sudut 45 derajat. Maksudnya seperti itu. Berapa tinggi tiang tersebut? Baik. Nah, untuk menentukan tinggi dari tiang bendera tersebut, maka kita harus bisa menentukan tinggi dari dasar gedung sampai sampai ujung dari bendera tersebut. Kita gambarkan terlebih dahulu. Berarti di sini ini adalah gedung, di sini jaraknya 4 meter. Nah, ini adalah puncak dari bendera. Puncak bendera itu dengan menggunakan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Nah, ini kita cari. Ya, berarti anggap saja ini X. Sisi X adalah sisi depan dan sini sisi samping, berarti sama menggunakan tangen, sehingga tangen 45 sama dengan X per 4, ya. Maka X sama dengan, karena X yang dicari tinggal kita kalikan silang, berarti 4 kali tangen 45 adalah 1 atau 4 meter. Jadi 4 meter itu adalah tinggi dari dasar gedung sampai puncak benderanya, puncak bendera. Sedangkan yang ditanyakan hanya benderanya saja. Nah, kemudian yang kedua kita cari tinggi gedungnya saja. Tinggi gedungnya di sini sama 4 meter, tetapi sudut yang kita gunakan adalah sudut elevasi 30 derajat untuk mencari Y-nya atau tinggi gedung saja. Sama menggunakan tangen, sehingga di sini tangen 30 sama dengan desa depan per samping atau Y per 4, maka Y sama dengan 4 kali tangen 30-nya adalah 1/3 akar 3, sehingga hasilnya 4/3 akar 3. Y-nya adalah 4/3 akar 3 atau tinggi gedungnya. Sehingga tinggi tiang benderanya, maka tinggal kita kurangkan saja. Tinggi bendera atau panjang tiang benderanya adalah berarti X karena keseluruhan 4 dikurangi 4/3 akar 3, ya. Cukup sampai sini saja sudah benar. Atau kalau mau dihitung secara lebih tepatnya ya menggunakan alat bantu kalkulator. Kalau di LKS di sini berarti jawabannya adalah 1,7
meter. 4 dikurangi 4/3 akar 3 adalah 1,7 meter. Saya contohkan satu lagi, yaitu contoh yang ketiga. Ini saya ambilkan dari uji kompetensi 4 LKS halaman 49 di nomor 1. Nah, di sini langsung saya gambar hasilnya, di mana ada seorang yang berjarak 15 meter melihat puncak sebuah pohon. Ini adalah orang. Di sini orang, anggap saja dia seperti garis lurus, kemudian di sini ada pohon. Jarak orang terhadap pohonnya adalah 15 meter. Ya. Melihat pohon dengan sudut elevasi, sudut yang berada di atas garis horizontal, di sini adalah pandangan matanya, berarti sudut elevasinya 30 derajat. Ya. Kemudian jika tinggi pandangan orang tersebut, jadi pandangan orang tersebut, jadi dari mata sampai kaki itu tingginya adalah 150 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi pohon tersebut? Baik. Nah, untuk mencari di sini maka kita perlu mencari ini terlebih dahulu, ya. Nah, ini kan sudah diketahui yaitu 150 cm. Maka segitiga yang kita gunakan adalah segitiga ini. Di sini adalah 15 meter. Kemudian ini sisi depan dan ini adalah sisi samping. Berarti tetap menggunakan tangan lagi. Kok tangan terus, Pak? Ya, ini sebuah kebetulan saja, ya. Sehingga di sini tangan 30 sama dengan desa depan per samping atau X per 15, maka X-nya tinggal kita kalikan silang, sehingga 15 dikali tangan 30 adalah 1/3 akar 3. Bisa kita bagi, 15 dibagi dengan 3 adalah dapat 5, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Ini dalam satuan meter. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tinggi pohon. Tinggi pohon bukan X saja, melainkan X masih ditambahkan dengan tinggi orangnya atau ditambahkan dengan 150 cm. Kita jadikan sebuah dalam satuan meter, berarti 1,5 meter, dimana X-nya berarti 5 akar 3 ditambah 1,5 meter. Jadi tingginya adalah 5 akar 3 ditambah 1,5 meter. Ini tidak bisa dijumlahkan lagi. Kalau mau dijumlahkan berarti ini kita cari dengan menggunakan kalkulator. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.